leluhur kita berkontribusi atas berdirinya republik ini. Ketika kaum kolonial berhasil menjarah kekayaan dari tanah kita, tidak sekalipun mereka berhasil menjarah, apalagi membuat musnah budaya dan tradisi yang kita miliki. Tidak akan pernah. Mereka akan mampu memusnahkan budaya dan tradisi, sebagaimana mereka juga tidak mampu menghancurkan tatanan budaya dan tradisi Aceh, Minang, Deli, Palembang, Riau, Jawa, Luwu, Buton tadi ada di sana, Ternate, Mentawai, Bali, Madura, sampai Pulau Timur jauhnya ke Papua sana. Karena budaya dan tradisi letaknya jauh di dalam sanubari, di dalam jiwa kita semuanya. Dia bergerak membentuk perilaku, kebiasaan sampai kepribadian masyarakat. Dari situlah Bung Karno menyebut sebagai sumber inspirasi, sumber penggalian utama dari Pancasila. Karena faktor tradisi dan budaya ini pula lah yang akhirnya lahir sebuah pergerakan kebangsaan bernama Indonesia. Nusantara adalah nama lain dari negara Indonesia. Negara Indonesia berdiri karena adanya persatuan dari setiap wilayah yang ada di Nusantara, atau kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Nusantara. Masing-masing wilayah berusaha melawan penjajah yang ingin menguasai daerah atau wilayahnya itu. Hampir seluruh wilayah Nusantara, yaitu Indonesia, tidak senang dengan keberadaan penjajah, walaupun ada sebagian kecil yang mendukung penjajah. Dan mereka disebut pengkhianat Nusantara, yang sekarang menjadi negara Indonesia. Kerajaan dan kesultanan yang ada di Nusantara, Indonesia, pada awalnya memandang warga asing biasa saja. Karena mereka datang dengan niat untuk berdagang, atau mencari sesuatu yang ada di negeri Nusantara. Mulai dari rempah-rempah, hingga yang lainnya. Tapi niat itu berubah, ketika kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara saling berselisih, saling memperebutkan wilayah kekuasaan. Dan bangsa asing mulailah mengambil peran. Bangsa asing mulai menawarkan jasa untuk membantu melancarkan hingga mendapatkan wilayah kekuasaan pada salah satu kerajaan, atau kesultanan yang sedang memperebutkan wilayah itu. Bangsa asing menawarkan untuk membantu perjuangannya, dalam merebut kekuasaan atas wilayah itu. Dan setelah berhasil direbut oleh salah satu kerajaan, atau kesultanan itu, maka bangsa asing mendapatkan hadiah, yang berupa sedikit wilayah untuk mereka, lalu didirikanlah benteng pertahanan atau yang lainnya. Bangsa Indonesia pastinya tidak akan lupa Hari Sumpah Pemuda, yang merupakan momentum berubahnya arah perjuangan. Perjuangan yang sebelumnya bersifat kedaerahan, beralih untuk menyatukan semua keberagaman. Adanya persamaan nasib di bawah penjajahan, itulah yang membuat sadar para pemuda Indonesia untuk meninggalkan ego daerahnya masing-masing. Tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda Indonesia dari berbagai daerah, suku, agama, dan kebudayaan, mengikrarkan diri untuk satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Di bawah penjajahan Belanda selama 300 tahunan, banyak penderitaan dan pengorbanan yang dialami bangsa Indonesia. Tujuan semula bangsa Belanda untuk menjalin perdagangan, mencari rempah-rempah, seketika berubah menjadikan bumi Nusantara, sebagai daerah kolonialisme atau tanah jajahannya. Pada masa penjajahan Belanda kondisi masyarakat Indonesia sangat menderita, dan memprihatinkan. Jauh dari kata sejahtera, di mana masyarakat sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Kebijakan dan aturan Belanda yang diterapkan kepada pribumi sangat tidak adil. Kesempatan warga pribumi untuk bekerja, dan mendapatkan pendidikan yang tinggi dipersulit, bahkan dilarang. Bangsa pribumi dijadikan sapi perahan dan dibiarkan dalam kebodohan, hingga miskin dalam waktu yang sangat lama. Agar tetap dapat bercokol lama di bumi Indonesia, Belanda melakukan politik adu domba, mengakibatkan perseteruan antar raja-raja di daerah, dan perebutan tahta kerajaan. Dengan diterapkan strategi dan politik yang licik, Belanda menaklukkan setiap daerah di Indonesia. Mereka akan membantu kubu yang mendukung, dengan kebijakan penjajah, dan memerangi kubu yang menentangnya. Alhasil, banyak kerajaan maupun kesultanan yang berhasil ditaklukkan. Pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal De Andelst, masyarakat Indonesia diharuskan melakukan kerja paksa, pembangunan jalan raya, dari Anyer sampai Penarukan.
Kerja paksa ini menimbulkan banyak korban jiwa. Pada masa pemerintahan Van den Bosch, masyarakat Indonesia sangat menderita karena diharuskan melakukan tanam paksa untuk mengisi kekosongan kas Belanda akibat perang. Rakyat harus menanam seperlima tanahnya dengan tanaman yang ditentukan Belanda dan membayar pajak serta ganti rugi tanaman jika gagal panen. Dan kebijakan-kebijakan lainnya yang menyebabkan rakyat Indonesia semakin menderita. Bertolak dari penderitaan yang dialami rakyat, pemuda-pemudi bangsa Indonesia sadar bahwa perjuangan tidak bisa dilaksanakan bersifat kedaerahan. Belajar dari kegagalan perlawanan raja-raja, ulama-ulama, pendekar-pendekar, dan para pahlawan lainnya dalam melawan kezaliman penjajah. Dan digagaslah untuk merubah arah perjuangan dengan perlawanan yang sifatnya nasional, inklusif demi peluang untuk merebut kemerdekaan dari penjajah lebih terbuka. Perlu adanya perhelatan untuk menyatukan perjuangan yang melibatkan seluruh pemuda daerah di Indonesia. Kongres Pemuda pertama diselenggarakan pada tanggal 30 April sampai dengan tanggal 2 Mei tahun 1926. Pada awalnya, terlihat ego kedaerahan yang masih kuat pada masing-masing kelompok organisasi pemuda. Namun kemudian mereka sadar bahwa ego kedaerahan mempersulit Indonesia untuk bersatu dan berjuang melawan penjajah. Dan kongres ini pun berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan dalam Kongres Pemuda I, antara lain, pertama, cita-cita Indonesia merdeka, menjadi cita-cita semua pemuda. Kedua, semua perkumpulan pemuda, berupaya untuk menggalang persatuan pemuda dalam satu wadah. Walaupun pemuda merumuskan pokok pikiran bersama, namun berakhir tanpa hasil yang memuaskan, karena masih adanya pandangan yang berbeda. Pada Kongres Pemuda II, pada tanggal 27 sampai dengan tanggal 28 Oktober tahun 1928 pun dilaksanakan. Keseluruhan sidang pada Kongres Pemuda II ini diselenggarakan di 3 tempat yang berbeda. Pada kongres ini menghasilkan Sumpah Pemuda. Kongres ini digagas oleh Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, atau PPPI, yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres Pemuda II dihadiri oleh wakil organisasi kepemudaan dari berbagai wilayah, sebagai berikut: Jong Java, dengan tokohnya, Dr. Satiman Wiryo Sanjoyo, Wongsonegoro, dan Sutomo. Jong Sumatera Nenbon, dengan tokohnya, Muhammad Hatta, J.W. Amalo, Muhammad Yamin, M. Tamsil, Bahdir Johan, Abu Hanifah, dan A.K. Gani. Jong Ambon, dengan ketua, J. Leimena. Jong Celebes, dengan tokohnya, Arnold Mononutu, Waroruntu, dan Magdalena Makoginta. Jong Islam Yetenbon, dan pengamat dari pemuda Tionghoa, seperti Kui Tiam Hong, John Lau Choan Hok, Oi Kai Siang, dan Choi Jien Kui. Setelah melewati proses yang panjang dan juga kerja keras, akhirnya pada malam penutupan tanggal 28 Oktober tahun 1928, menghasilkan Sumpah Pemuda yang merupakan pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia, untuk mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia, karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan, berubah menjadi perjuangan yang bersifat nasional. Menerima lagu ciptaan W.R. Supratman, dengan judul Indonesia Raya, sebagai lagu kebangsaan. Dan warna bendera Indonesia, adalah merah putih. Seluruh organisasi pemuda, dijadikan satu dalam Indonesia Muda. Mengikrarkan Sumpah Pemuda, oleh seluruh perwakilan yang dihadiri dari berbagai daerah. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan sambutan atas nama Republik Indonesia. Itu judulnya. Untuk mengawalinya ada sebuah ungkapan dari para cerdik pandai yang mengatakan demikian, Bapak Ibu. Jika budaya dan tradisi adalah benteng negara, maka kerajaan dan lembaga adat menjadi mercusuar yang meredam segala keadaan. Apabila kita mampu mengorkestrasikannya dengan harmonis, maka Indonesia akan semakin tangguh dalam berlayar dan teguh saat berlabuh. Bapak Ibu, ungkapan ini saya sampaikan di awal untuk menunjukkan bahwa ya, dalam cerita yang sangat panjang, dalam sejarah yang sangat panjang, kita semua, Bapak Ibu sekalian, leluhur kita berkontribusi atas berdirinya Republik ini.
Bapak Ibu yang saya muliakan, ketika kaum kolonial berhasil menjarah kekayaan dari tanah kita, tidak sekalipun mereka berhasil menjarah, apalagi membuat musnah budaya dan tradisi yang kita miliki. Tidak akan pernah. Mereka tak akan mampu memusnahkan budaya dan tradisi, sebagaimana mereka juga tidak mampu menghancurkan tatanan budaya dan tradisi Aceh, Minang, Deli, Palembang, Riau, Jawa, Luwu, Buton tadi ada di sana, Ternate, Mentawai, Bali, Madura, sampai Pulau Timur jauhnya ke Papua sana. Karena budaya dan tradisi letaknya jauh di dalam sanubari, di dalam jiwa kita semuanya. Dia bergerak membentuk perilaku, kebiasaan sampai kepribadian masyarakat. Dari situlah Bung Karno menyebut sebagai sumber inspirasi, sumber penggalian utama dari Pancasila. Karena faktor tradisi dan budaya ini pula lah yang akhirnya lahir sebuah pergerakan kebangsaan bernama Indonesia. Maka Bapak Ibu hadirin yang sangat saya muliakan, berkumpulnya para raja, kepala suku, serta anggota masyarakat adat Nusantara ini, bagi saya ini menjadi sejarah terbesar di bumi Nusantara setelah lahirnya Indonesia. Maka tadi saya mendapatkan cerita dari ketua, Pak Gubernur, dari acara pertama ke kedua bukan berkurang, malah bertambah jumlahnya. Dan itu kita harus siapkan untuk tahun berikutnya, yang mudah-mudahan kita tidak hanya mengundang dari yang Nusantara, tapi kita bisa undang dari banyak negara tetangga. Meski apa yang kita lakukan hari ini tidak dapat disaksikan para raja atau kepala suku terdahulu, tapi saya sangat yakin mereka akan tersenyum dan bertepuk tangan bangga. Sekali lagi, bangga. Mungkin mereka bakal meneteskan air mata bahagia karena melihat persatuan, kerukunan, serta terpadunya generasi penerusnya untuk mewujudkan cita-cita bersama atas nama Indonesia. Sebuah negara yang menjadi rumah besar bagi semuanya. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote, seperti Mars tadi yang dinyanyikan. Banyak orang Bapak Ibu yang menyaksikan ketika sebuah negara sudah berdiri, apakah kerajaan atau lembaga adat masih relevan keberadaannya. Apa tidak cuma menjadi romantisme masa lalu yang sia-sia? Ada yang bertanya itu. Maka dengan sangat lama saya ingin menjawab, seluruh kerajaan dan lembaga adat selamanya akan tetap relevan dan dibutuhkan oleh negara. Ini juga bukan sekedar romantisme Bapak Ibu, karena Indonesia bukan apa-apa tanpa mereka. Indonesia bukan apa-apa tanpa kontribusi dari leluhur panjenengan, leluhur Anda semuanya, leluhur kita sekalian. Karena Indonesia tidak akan pernah ada tanpa mereka, maka kita bukan kacang sing ninggalan jalan. Terjemahannya banyak sebelahnya. Bukan kacang yang lupa pada kulitnya. Kerajaan dan lembaga adat selamanya akan menjadi spirit kehidupan terbesar dalam pergaulan kenegaraan dan kemanusiaan. Inilah keramat terbesar Nusantara. Berjuta-juta syukur saya haturkan ketika tanah Jawa Tengah dipilih menjadi pijakan bersatunya keramat dari seluruh penjuru Nusantara yang hari ini hadir. Terima kasih. Terlebih lagi, saat ini kita semua berdiri di halaman mahakarya leluhur kita yang bernama Candi Borobudur. Ada di belakang sana. Sebenarnya tempat ini mengisyaratkan betapa tingginya capaian yang dilahirkan dari sebuah kebudayaan, dari sebuah lembaga adat. Tempat ini jadi teladan pamungkas bagi kita yang masih ngugemi kerajaan, yang mestinya juga bisa melahirkan sebuah mahakarya berikutnya, apapun jenis dan bentuknya. Karena disitulah dapurnya ketahanan adat dan budaya itu. Tapi Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, jika kita introspeksi lebih dalam, sebenarnya sudah seberapa besar upaya kita untuk nguri-nguri serta mengembangkan budaya dan tradisi yang bersemayam di negeri ini. Jika kita menyebut bahwa negeri ini memiliki kebudayaan adiluhung, sebenarnya seberapa keras usaha kita dalam mengamalkan dan menyemarakannya. Jangan sampai kita jadi kata-kata untuk buruk. Jangan sampai budaya dan tradisi mati di rumahnya sendiri. Tentu Bapak Ibu semuanya pasti tahu bagaimana saat ini kalau kita melihat tetangga kita umpama Korea Selatan, semakin melambung namanya,
berkat tradisi dan budaya yang dibangun. Demikian juga dengan Jepang, Italia, Prancis, Inggris, dan India. Bahkan Amerika yang katanya tidak memiliki akar budaya yang kuat, bisa menghasilkan produk kebudayaan yang hebat, yang banyak negara kemudian meniru. Padahal Bapak Ibu hadirin sekalian, kita kan sama sebenarnya ya, meyakini bahwa negeri ini lebih kaya dibanding mereka dari sisi budaya, dari sisi seni, maupun Bapak Ibu sebuah kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam keseharian. Jika saat ini kita tertinggal dari mereka, apakah kita bisa mengejarnya? Sebuah pertanyaan yang harus kita tanyakan terus-menerus kepada anak cucu kita. Sedikit pun sebenarnya tidak ada keraguan di hati saya, Bapak Ibu. Lebih-lebih saya yakin Anda semua tidak akan pernah ragu. Seperti saudara kita yang dari Bali, dengan adat, dengan budayanya, dengan turis yang banyak masuk, tidak pernah tergoyahkan sampai hari ini. Maka perencanaan dan strategi jadi hal yang wajib mesti kita siapkan. Pertama-tama adalah soal pendataan. Kita mesti tahu harta apa saja yang kita punya, kapan, dan siapa sebenarnya penciptanya. Jangan-jangan anonim hanya NN, no name. Apa guna dan manfaatnya, bagaimana kondisinya hari ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Jika kita sudah melakukan pendataan sendiri, bisa kita undang para ahli, semuanya expert, termasuk dari perguruan tinggi. Karena dari situlah sebenarnya perpaduan antara lembaga ada dengan perguruan tinggi yang punya manfaat jauh lebih besar bisa dilahirkan. Yang satu menguatkan dari sisi historis, sementara satunya menguatkan dari sisi teori sampai kemungkinan pengembangannya. Jika dari pendataan kita sudah kuat, maka budaya dan tradisi kita bisa kita manfaatkan untuk apa saja, termasuk untuk memajukan bangsa dan negara. Bapak Ibu hadirin sekalian, itulah yang saya kira inti dari berkebudayaan dalam kepribadian yang pernah disampaikan Bung Karno. Laku ataupun kebijakan apapun yang kita lahirkan hendaknya berdasar pada kebudayaan. Itulah sebenarnya kekuatan kita yang kita miliki hari ini. Maka jangan sampai kita merasa minder ketika bergaul dengan negara-negara yang katanya lebih maju, lebih modern, atau lebih apalah sebutannya. Jangan sampai ketika Pak Jokowi bilang kita mesti berdiri dengan kepala yang tegak saat berhadapan dengan bangsa-bangsa lain. Seperti saat pertemuan G20 di Bali kemarin. Indonesia sekarang berada pada puncak kepemimpinan dunia. Presidensi G20, ASEAN, dan ketika banyak negara inflasinya melambung tinggi, alhamdulillah Indonesia masih terkendali. Ketika pertumbuhan tidak terlalu tinggi di banyak negara, alhamdulillah kita masih bisa tumbuh di atas 5%. Apakah kita tidak yakin pada kemampuan sendiri? Bapak Ibu yang sangat saya hormati, sangat sepakat apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Pak Jokowi itu, dan tentu kita semua menjadi sepakat karena kita menolak jadi bangsa yang inferior. Bapak Ibu hadirin sekalian, sudah waktunya buat kita untuk mengoptimalkan seluruh nilai dan pengetahuan dari kerajaan-kerajaan serta lembaga adat. Dunia membutuhkan kebijakan-kebijakan yang Bapak Ibu simpang untuk keseimbangan kehidupan. Untuk merealisasikan itu, tidak ada pilihan bagi kita selain harus menjaga martabat kerajaan dan lembaga adat yang ada di seluruh penjuru dunia. Saya menyampaikan terima kasih karena Bapak Ibu sedang menjaga itu. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, semoga dengan festival ini kita akan benar-benar memperoleh ketahanan adat dan budaya nasional yang kita miliki. Karena cuma jalur inilah yang bisa membuat masyarakat dunia terpukau, terpesona dengan Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ganjar, mohon berkenan untuk turut menjadi saksi deklarasi dan juga penandatanganan deklarasi serta penyerahan patung. Betul sekali. Terima kasih sekali lagi atas sambutannya. Dan dengan itu kami mengundang untuk dapat naik ke atas panggung untuk prosesi selanjutnya, yaitu deklarasi Paduka Yang Mulia Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangku Alam II. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Serta kami mengundang Paduka Yang Mulia Datulu Patulu Haji Lamarada Makilau SH Opu Tobau, Paduka Yang Mulia Raja Tungkung Bali Ide Dalam Semara Putra. Kami persilakan. Paduka Yang Mulia Sultan Pontianak Sembilan Sultan Syarif Mahmud Melvin Al-Kadri SH, Paduka Yang Mulia Sultan Ternate Kohanoki Raha Burdan Ternate Sirajul Muki Amiruddin As-Sultan Iskandar Hidayatullah, Yang Mulia
Mario Haji Sultan Muhammad Yusuf Tuan Komodo Rajo di Sabah Aditya Diningrat. Dan kami juga turut mengundang untuk mendampingi Bapak Haji Ganjar Pranowo untuk menyaksikan deklarasi dan penandatanganan deklarasi Yang Mulia Adi Bau. Untuk mengikuti deklarasi kita, bersama-sama kita bacakan. Deklarasi Ketahanan Adat dan Budaya Nasional. Kami para raja, sultan, datu, ratu, pemangku adat, penglingsir, naik, serta pewaris kerajaan seluruh Indonesia yang hadir pada saat ini bersepakat untuk melestarikan dan menjaga ketahanan adat dan budaya nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, suasananya begitu majestik ya. Kekuatan kekayaan busana saja yang hadir pada malam hari, busana para raja, para permaisuri itu begitu luar biasa. Beragam, begitu unik. Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman dari founding fathers dari Republik Indonesia, dan dengan deklarasi ini semoga kekompakan para yang mulia, permaisuri, sultan dan juga pemangku adat akan semakin lebih baik. Satu persatu saat ini para yang mulia telah menandatangani deklarasi Yang mudah-mudahan ini bisa menjadi landasan dasar untuk kedepannya tentunya kita bisa terus melestarikan. Selanjutnya akan dilakukan penyerahan Pataka Festival Adat Budaya Nusantara dari tuan rumah Festival Adat Budaya Nusantara 2 Jawa Tengah, Paduka Yang Mulia Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Panagara, Yang Mulia Kanjeng Pangeran Mario Haji Sultan Muhammad Yusuf Tuan Komodo Rajo di Sabah Aditya Diningrat. Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Disaksikan oleh Gubernur Jawa Tengah Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP dan Ketua Umum DPP Matra Yang Mulia Adi Bau Malik Paramamante. Boleh kami lakukan sekali untuk hadirin sekalian. Terima kasih. Kami persilakan untuk dapat kembali ke tempat. Terima kasih sekali lagi ucapkan kepada Gubernur Jawa Tengah, Ketua Umum DPP Matra dan juga para yang mulia yang kami hormati. Jadi kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Mohon kiranya Bapak Ganjar juga berkenan untuk sesi foto bersama dengan para yang mulia dan juga permaisuri. Dan setelah sesi foto pertama ini mohon bersiap-siap para yang mulia dan juga permaisuri mengambil tempat di atas panggung untuk berfoto bersama. Terima kasih atas kerjasama. Oke, boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu serta hadirin. Cukup sekian pembahasan dari kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi.